Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah syaratul Islam tarawih dan witir rahimakumullah yang kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah pada malam yang kedua Ramadan ini kita semua masih diberikan kesempatan kenikmatan keluangan waktu dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila kalimah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak ibu muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan laporan pelaksanaan sholat tarawih dan sholat 5 waktu serta tugas-tugas sholat tarawih bulan Ramadan 1440 Hijriah Masjid Jami' Al Muslimin, lebih dahulu marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Surya Asad SPDI. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Fajaddidu imanakum bila ilaha illallah aw kama qala. Bapak, Ibu, orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan pada malam yang kedua Ramadan ini. Diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan salat Isya berjemaah, insya Allah tarawih bersama witir 11 rakaat. Dan juga sambil mendengarkan tausiah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita bersama, khususnya buat ulun. Tadi saya baca judulnya meraih derajat muttaqi. Ini kalau di kuliah ini 4 SKS ya Pak, 4 SKS. Nah, jadi ayatnya itu 4. Ayatnya 4 surah di 4 tempat. Insya Allah Pak, amun 4 ini kita amalkan, tidak ada alasan kita masuk neraka. Tidak ada alasan. Mana? Pertama, Allah menjamin orang yang mendapat derajat muttaqin itu terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Silahkan buka. Kamu kada hafal Quran, kada kawan nyampaikan nih. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga terdapat dalam surah Ali Imran ayat 132. Yang keempat terdapat dalam surah Asy-Syamsi ayat 7 sampai 11.
Jadi kena hujungnya tuh terakhir tuh kena tuh orang takwa tuh kada pemalar, kada sempilit. Tuh ciri-ciri orang takwa tuh. Oleh pemalar kedekut ya orang Melayu, ya orang Bugis meseke, ya orang Padang sempilit kering. Nah, tuh anak marah takwa tuh kada boleh pemalar. Tuh kena tuh asar karena kan hari ini satu surah kena subuh sesurah mun panjang umur oh mati oh banjir bang le. Batu juhur, batu asar, jadi 4 SKS ya. Jadi 4 SKS itu 4 bakul ya. Nah, oke. Kita masuk kepada surah Al-Mujadalah ayat 11. Di HP itu ada tuh. Saya nih Pak diberi waktu berapa? Kamu 15 menit kali cukup, bujur. Cukup. Maka itu kalau saya dimimpin 8 rakaat, ceramah saya itu paling kurang setengah jam. Sembayangnya setengah jam, pas sejam, pas 20 sama 20, keluaran 20 ya. Nah, setengah jam Pak, tarawihnya setengah jam, pas 1 jam. Tapi kalau sudah main HP tahannya 2 jam. Kalau duduk di kafe, skandal loh. Ya apa ada takwa. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada derajat lain, derajat yang dia pertugas itu derajat. Jualannya tuh. Derajat itu apa sih? Derajat itu kedudukan. Allah angkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ada kalimat yarfa'illah. Asal kalimatnya Pak, fi'il madinya kami dulu belajar dulu, ya. Rafa'a yaqra'u raf'an fahuwa rafi'un. Jadi kalau ada yang bernama Rafi, Rafi'ah, Rafi'ah buang, nah itu tinggi artinya tuh Pak. Allah yang menyebutkan nih Pak, kalau ingin jadi orang mulia, ujar Allah, Allah angkat derajatnya. Syaratnya beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat. Jadi orang yang diangkat derajatnya itu Pak, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Silakan buka dalam surah Ali Imran ayat 132. Wa atiullaha wa rasulahu allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, pasti kamu akan mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Maka itu malam nih Pak sampai 10 nih, itu namanya malam rahmat. 11 ke 20 itu malam maghfirah. 11 ke 30 itu disebut dengan itkun minan nar. Jadi kalau puasa itu ada 3 babak. Babak penyisihan, semifinal, dan final. Nah, ini rame nih. Karena mau sudah nang finalnya nggak berapa sabang lagi tinggal tutupannya. Ada lagi anomnya lebih pilihan, ada lagi turun burit lah sakit, inilah sakit, dada lah sakit, macam-macam. Itu sudah final tuh. La'alakum turhamun. Orang yang taat kepada Allah itu dibagi menjadi 2 dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Taat itu dibagi menjadi 2. Ada disebut dengan taat jahir, ada disebut dengan taat batin. Yang mana Pak Ustaz taat jahir, mana yang taat batin? Saya contohkan sedikit Pak yang disebut dengan taat jahir. Maaf Bang Jenal sebagai contohnya. Bang Jenal punya komandan kan? Tuh waktu jadi polisi. Ketika komandan memerintahkan tidak pernah bilang tak bisa Pak, jalan becek, tampilingnya benar pasti siap Pak. Polisi itu kayak itu. Saya tanya sama Fitra, benar Pak? Kalau sudah Kapolres mahiyau, kena bini betianan, bini beranak nih, dan itu udah yang penting siap, jalan ke jalan punya siap. Nah, itu taat jahir karena. Tapi hati merotok. Bangsat benar aja Kapolres ini aja, aku biniku giring disuruh aja berangkat. Itu berangkat, tapi hati merotok. Itu namanya taat jahir, tidak taat batin. Dalam konsep sholat tak bisa seperti itu Pak. Tidak sah Pak sholatnya Pak.
Tidak sah salatnya. Karena yang disebutkan taat batin itu ada di dalam, Pak. Karena sholat kita ibadah itu innamal a'malu biniat. Bermula amal itu disertainya. Niat itu bukan kata mulut kita, bukan mata kita, bukan taruh di telinga. Niat itu fi qalbi. Wah. Hati, Pak. Maka kemarin saya ceramah di Mandah. Cukup di Mandah kalau sembahyang ini Bu Sali deh. Iya aja Bu Sali, beli ke Bu Sali juga ada sahnya kok. Sebelum sembahyang Bu Sali itu bukan rukun. Paham? Ya kan? Yang disebut dengan rukun kalbi itu ya di dalam itu. Bu, ibu punya anak Maryam, Abdullah, Markus, Marni. Sedang Marni ini sedang main HP, Pak. Uji mamanya, Marni, pergi kau ke atas, tengok tandun di sana tuh, nah tampungan air tuh melimpas tuh, gimana supaya dimatikan? Cuma mama nih orang sibuk-sibuk main HP, disuruh dia naik ke atas melihat ibunya, itu dia naik ke atas, tapi dibantingnya pintu, Pak. Naik dia taat zahir, tapi tidak taat batin, Pak. Ada kan anak kita disuruh tuh mau dia, tapi dihempasnya lawang. Ya, Pak. Dalam sholat tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang di kantor kita kebijakan pimpinan oke, ini. Kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani kita, membantah kita lupa itu. Ikut juga lah. Tapi waktu nanda nggak tangannya amprah aja, bantu ada lagi. Paham? Kadang-kadang ulah SPPD oke lah. Sekali kada berangkat, duitnya diambil. Itu kan terserah lah, mau tersinggung lah, yang penting tak disuruh ceramah pun tak apa-apa, saya sampaikan ya. SPPD sekian, hotel sekian, ada berangkat, suruh ya kawan berangkat bagi dua. Apakah ini bisa disebut orang yang mendapatkan derajat mutakin, Pak? Tidak bisa. Bapak salah kah aku ceramah nih? Kira salah aku ampe. Coba, Ustaz, aku ini terlanjur loh Ustaz. Duit yang terlanjur itu pian habiskan, pian sedekahkan. Berulang. Mungkada pian tamakan nang barang nang kada baik itu ya. Maka doa itu mardudatun la tuqbal. Mengapa? Yang dimakan nang dibantas itu barang haram. Paham? Ya Pak, buat bukan main lagi berdoa, ya Allah, ya Tuhan ku, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min nangis. Tapi anak yatim dimakan juga. Bagi harta waris, ini apa banyaknya kan ya, abang paling tua Bang. Oh, masih wah ini adik-adiknya makanya sembari pemberinya aja tuh. Maksud di sini Pak, taat di sini artinya taat dengan aturan Allah dan aturan Nabi. Nah, hidup itu hanya karamat dua aja Pak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, artinya taat kepada Quran, hukum-hukum Quran, dan taat kepada hadis yang dijalankan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Mana dalilnya? Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Ujar Nabi, apabila aku sudah wafat, aku tidak bisa lagi memberikan nasihat, aku tidak bisa lagi memberikan wejangan kepada engkau, wahai sahabatku, maka aku akan tinggalkan dua pusaka, sehingga dua pusaka ini aku tinggalkan, engkau pakai, engkau akan jadikan pedoman, engkau akan tidak sesat selama-lamanya, baik di dunia dan di akhirat. Lan tadilu abada, tidak akan sesat. Apa itu? Quran dan Sunnah. Sekarang orang sudah banyak meninggalkan Quran dan Sunnah, maka itu pemilu itu diminikan belum ada tentu siapa yang mana, ayo siapa presiden, tahu lagi siapa, Anies kah, Gibran kah, tahu berapa? Karena apa? Karena dia tidak yakin lagi dengan Quran dan hadis. Berdusta itu sudah biasa Pak. Maka itu ciri-ciri amal diterima itu Pak, bila berpuasa jangan berdusta. Jangan sumpah palsu, jangan ghimah, jangan fitnah. Ini Pak.
Kemarin saya ceramah di kediaman, Pak. Pokoknya aku hantami sunyahan sampai pajaknya sampai apa aja yang itu nyaman aja ceramah dia ada penyakit Bang. Bisa minta itu kok. Ulah proposal itu udah pakai orang kadang-kadang udah punya usaha. Yang penting aku sampaikan Quran, enggak buka Quran, ambil Quran gak ya. Kadang-kadang tersinggung, Pak, tak senang sama ceramah saya ini kadang-kadang. Bila kada senang, Nabi itu kan banyak musuh karena tidak senang, karena merubah sistem, merubah kebiasaan. Jadi ceramah agama ini merubah kebiasaan orang itu jadi baik. Tidak suka dia, Pak, tidak suka. Jadi kalau ada orang tidak suka ceramah yang bagus-bagus, mengajak supaya kita tuh menjadi orang yang diridhoi, berarti itu tuh kawan Abu Jahal. Nah, orang tidak senang dengan ceramah yang mengajak kita untuk kebaikan, itu disebut teman Abu Jahal model baru. Dia sembahyang juga, tapi di belakang waduh jahat karena aku hari ini jangan. Apa kata Melayu kena itu walau ni. Ya, itu yang dimaksud dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha tak kita dengan ketentuan Allah? Ridha tak ada yang telah diperintahkan kepada kita? Mungkin aja balik karena kita sambung subuh, Bang. Ini terlalu lawas pulang karena lingo pulang dengar. Aku yakin ibu pasti penasaran. Nanti ayat berikutnya nanti terdapat dalam surah Al-Imran ayat 132, dalam surah Al-Baqarah 153 dan surah As-Samsi ayat 7 dan ayat 11. Insyaallah nanti akan kita sambung di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.